Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya di hari ini hingga kita sama-sama bisa kembali berkumpul di rumah yang ala kadarnya ini. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuknya hingga akhir zaman. Jazakumullahu khair atas kehadiran ummahat semua. Semoga hari ini kita bisa konsentrasi untuk menyimak apa yang Ustadz sampaikan. Jazakallahu khair atas kehadirannya Ustadz. Semoga Ustadz diberi kesabaran dan untuk membimbing kita semua. Sebelumnya kita buka dengan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 21. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini semoga ini bagian daripada ikhtiar untuk kita senantiasa ingin mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita belajar ilmu bahasa Arab. Dan semoga rumah ini menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah bahwa kita sedang belajar ilmu ini karena sejatinya bumi yang kita duduki, bumi yang kita pijak ini akan menjadi saksi. Dan kelak bumi ini pun akan berbicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari itu bumi akan berbicara tentang berita-beritanya. Baik, kita hari ini masuk ke kaidah dari tafa'ala. Kalau faidah sudah, sekarang qaidah. Sedikit perhatikan di faidah atau fawaid yang halaman 20-nya disorot. Ada 7 di sini ya. Ada mutawa'ah. Mutawa'ah itu akibat. Ada takalluf dalam artian dia memaksakan. Ada juga yang nomor 3 ittikhadzil fa'il aslal fi'li maf'ulan. Kalau yang keempat, nah ini mujanabah, tajannub, menjauhkan. Nah, baru halaman 21. Nah, itu sudah dibahas di yang kemarin ya. Faidah dari wazan tafa'ala itu soyruroh, menjadi soyruroh. Kalau yang nomor 6 panjang tuh, tapi intinya melakukan satu perbuatan marrotan ba'da ukhra, sedikit demi sedikit. Bahasa gampangnya boleh pakai garis miring, itu tadrij. Di kitab yang kita yang saya pakai, kitab Syaddur Arfi fi Fani Sorfi yang nomor 6 pakai garis miring, tulis at-tadrij. Darroja yudarriju tadrijan. Terbayang? Tidak. Poek. Pakai garis miring. At-tadrij. At-tadrij. Garis miring ya, nomor 6. Biar mudah. Tadrij itu bertahap. Ada istilah tadarruj. Tadarruj dari darroja yudarriju tadrijan. Nah, ini gunakan masdar biar lebih gampang. Jadi marrotan ba'da ukhra itu lebih baik gunakan yang ini ya, tadrij atau tadarruj boleh ya. Tadrij, tadarruj boleh. Jadi tadarruj itu bertahap. Tadarruj, tadrij itu nama lain ya dari faidah yang nomor 6 ya. Tajarro'a yang kemarin ini ya. Tajarro'a. Itu tadarruj.
Ada contoh yang lain, tahaffadho. Kalau itu kan tajarro'a ya. Tajarro'a. Ada lagi nanti contoh yang lain, tahaffadho. Nah, berarti ini tadrij. Tahaffadho. Dari hifzun. Apa artinya hifzun? Hafidho. Menjaga, menghafal. Tahaffadho Zaidun, misal ya. Zaid bertahap gitu ya, untuk menghafalkan misalkan Al-Qur'an. Nah, kalau ada bahasa yang begini, tahaffadho berarti dia bermakna at-tadrij gitu. Tahaffadho Zaidul Qur'ana. Zaid Zaid bertahap menghafalkan Al-Qur'an. Kalau hafidho menghafal. Kalau bertahap gunakan wazan tafa'ala. Ini tambahan ya. Tafa'ala di kitab yang lain. Kitab Syaddur Arfi. Nah, ada tambahan ini. Istilahnya yang lebih mudah ya. Daripada yang nomor 6 terlalu panjang. Terakhir tolab. Tolab. Nah, itu sudah kita bahas. Tinggal nanti saat kita baca tafsir, tinggal nanti ummahat, akhwat, lihat saja di tafsirnya ya. Tafsirnya. Ada yang tahu tafsir bahasa yang bisa jadi rekomendasi apa tuh? Secara bahasa ini. Kebahasaan gitu ya. Jadi dilihatnya itu dari bahasa. Beliau memang memfokuskan di segi bahasa. Tidak yang lain-lainnya. Atau ada yang i'rab, ada khusus meng-i'rab. Syekh Ad-Darwish kalau itu. Itu banyak dari segi bahasa, tafsir dilihat dari bahasa. Sekarang lebih mudah, apalagi kemarin sudah kita download aplikasi Al-Bahithul Qur'ani. Itu kalau dibongkar terus, itu akan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Baik, ini faidah ya. Ada 7 faidah wazan tafa'ala. Ada yang menemukan dalam Quran? Barangkali ummahat akhwat dalam Quran wazan yang ini gitu. Yang tafa'ala. Nah, nanti masukkan 1 dari 7 ini maknanya. Kalau menemukan. Itu sih nanya. Belum ya? Afala yatadabbarunal Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Surah Muhammad. Afala apakah, fa maka, la tidak, yatadabbarunal Qur'an. Mereka mentadaburi Al-Qur'an. Baik, mentadaburi, tadabbara apakah mutawa'ah, takaluf, atau nomor 3, atau nomor 4 munjanabah, atau soiroroh, atau tadrij, atau tolab. Tadabbara. Afala yatadabbaruna, tadabbara. Tadabbara Al-Qur'an. Nanti dalam masdarnya jadi tadabbur. Tadabbara yatadabbaru tadabburon, tadabbur. Kira-kira tadabbur maknanya apa? Dari 7 yang tadi. Nanti bisa dilihat dalam tafsir, tapi secara rasa, karena kita harus punya zauq. Zauq itu rasa. Zauqul lughah. Rasa bahasa. Kira-kira saja. Nanti akan dipastikan ke tafsirnya ya. Ada rasa bahasa. Zauq lughah. Kira-kira tadabbara ini maknanya apa? Nah, kalau mau menjadikan tadrij berarti bertahap. Apakah mereka tidak terus-terusan bertahap untuk mentadaburi Al-Qur'an? Bisa seperti itu. Atau mungkin nomor 2, takalluf. Karena tadabbur Quran beda dengan tarjamah ya.
Kalau tarjamah hanya menerjemahkan. Tapi kalau tadabbur itu kan sampai ujungnya, sampai ekornya. Sampai ekor, dari kepala sampai ekor itu diambil makna atau yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran. Berarti bisa saja takalluf, memaksakan diri. Bukan berarti memaksakan ya, kita mengoptimalkan diri untuk melihat Al-Quran, gitu ya. Nah, itu bisa saja tadrij bisa, atau takalluf juga bisa. Nah, itu caranya. Berarti sudah ketemu ya, sudah diwakili ayat yang tadi. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Jadi harus belajar mentadabburi Al-Quran. Tadabbur itu lebih dari tafsir ya. Kalau tafsir kan membaca karya-karya ulama tafsir ya. Kalau tadabbur lebih mendalam lagi. Dari kata dubur. Dubur itu kan ekor. Ekor. Jadi di belakang kita ini ekor. Nah, itu dubur gitu. Makanya sampai ujung-ujungnya. Ya, jadi kita belajar mentadaburi Al-Quran dari lafaz, dari makna, bahkan yang tersirat. Itu tadabbur. Yang tersirat saat dibacakan surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir, maka orang yang mentadaburi Al-Quran, diantaranya beliau itu diberi gelar sahabat Nabi Habrul Ummah, tintanya umat, atau disebut Turjumanul Quran. Ada yang tahu sahabat siapa beliau? Ahli Quran. Masih kecil beliau itu. Tapi didoakan oleh Nabi. Doanya apa? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu bisa kita sadur ya. Bisa kita ambil tuh redaksi yang tadi untuk kita sendiri. Tapi hu-nya ganti dengan ana. Boleh itu ya. Allahumma faqihni, terus fiddin wa 'allimni ta'wil. Tapi diwasolkan wa 'allimni ta'wila. Allahumma faqihni fiddin, ya Allah faqihkan aku dalam agama, wa 'allimni, dan ajarkan aku ta'wil, tafsir. Saat dibacakan idza jaa nasrullah, Ibnu Abbas itu memahami ini adalah ajal Nabi, begitu. Dan itu tersirat. Idza jaa nasrullah wal fath. Kenapa hubungan dengan ajal Nabi? Kan bagi kita yang masih melihat teks, itu apa hubungannya? Tapi Ibnu Abbas diberikan ta'wil oleh Allah tentunya. Sehingga Ibnu Abbas paham, oh surah ini disebut ajal Rasul. Paham ya? Paham? Tong teu paham dah. Bisa dijelaskan nih. Paham ya? Karena setelah itu Nabi wafat. 2 tahun kemudian Nabi wafat. Itu surah itu. Sehingga Ibnu Abbas tahu tadabbur Al-Quran. Oh, ini ajal Nabi. Irama lempengnya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka bertasbihlah dengan memuji Allah, beristighfarlah, karena Allah itu tawwaba, maha menerima taubat. Titik. Kalau kita itu bagaimana mengimplementasikan, bagaimana mempraktekkan rasa syukur saat kita berada dalam kemenangan, dalam pertolongan dan kemenangan. Maka solusi Islam itu bertasbih, bertahmid, bertahlil. Ya, bukan hura-hura, bukan poya-poya. Contohnya apa? Dalam keluarga ya. Mendapatkan pertolongan oleh Allah, dari Allah kepada kita dalam keluarga apa? Bahkan kemenangan. Cirinya apa? Dalam keluarga sendiri saja. Nanti banyak istighfar, banyak tasbih, banyak tahmid, banyak tahlil. Anak kita sudah dewasa, gitu ya.
sudah mulai Allah berikan pertolongan, Allah berikan rizki. Anak kita sudah mungkin semuanya sudah berumah tangga. Itu kan kemenangan. Maka caranya bukan untuk hura-hura poya-poya, tapi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu contoh saja. Kembali ke yang tadi, itu tadabbaro ya, tadabbaro. Baik, kembali ke qaidah. Oke, kenyat abinya bilih ya teuing. Kenyat ya, Ustaz gitu, sing emut. Kajian sorop. Silakan mulai baca dari sini ya. Silakan. Iya, mufrad. Sudah bahasa kita ya. Kaidah. Kaidah. Jadi kaidah itu asal kata dari qaidah. Qaidah asal kata dari apa? Sorob nih. Kalau sorob pasti akan terus melahirkan kata demi kata. Dari apa? Qa'ada yaq. Nah, itu perdebatan di situ ya. Sulasi mujarad sulitnya di fi'il mudhari'nya. Qa'ada sudah ketemu, terus fi'il mudhari'nya qa'ada. Nanti download ya. Surf. Nanti download nanti, tapi bukan sekarang. Surf. Tulis saja sini di Play Store. Yang bulatan begini tapi warna hijau ya. Ininya bulatannya hijau. Itu surf lengkap. Surf. Tinggal klik surf, ada bulatan hijau, download, itu akan tahu bagaimana fi'il, madhi, mudhari dan amr dengan dengan domir. Qa'ada yaq yaqudu. Qa'ada yaqudu. Yaqudu. Bab berapa? Fa'ala yaf'ulu. Bab 1. Qa'ada yaqudu. Masdarnya hafalan juga ya? Masdarnya? Masdar. Bukan? Qu'udan. Qa'ada yaqudu qu'udan. Nah, terus isim fa'ilnya apa? Qa'id. Orang Sunda katakan nges qa'id. Apa? Mati. Kan orang Sunda ini mah. Iya, jalma alhamdulillah nges qa'id. Ya mati. Berarti qa'ada artinya apa? Bukan. Qa'ada. Duduk. Makanya manusia yang bahasa kau itu kasar ya. Kasar. Biasa ke orang-orang yang zalim lah. Qaid ya. Makanya qaidun orang yang duduk. Qaidun. Nah, qaidah dari sini. Fa'ilun gitu kan? Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Nanti ketemu qaidah. Dari mana? Fa'ilun. Tasrifkan fa'ilun. 1 2 3. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, qa'idun, qa'idun, qa'idani, qa'iduna, qa'idatun, qa'idatani, qa'idatun. Nomor berapa qaidah? Yang keempat. Nomor 4. Berarti di sini. Jadi ketika kita ingin membongkar qaidah, tapi pakai al di situ ya. Qaidatun tambahkan al jadi apa? Al-qaidatu. Karena tanwin tidak boleh bertemu dengan al, tidak boleh. Jadi kalau ada al, hilangkan tanwin. Kalau ingin ada tanwin, hilangkan al. Kecuali isim ghair munsharif. Berarti qaidah di sini asal kata ada di sini ya. Qa'ada yaqudu qu'udan qaidun. Qaidah itu berarti sigohnya isim fa'il. Yang muannas perempuan. Qaidah. Al-qaidah. Jadi bahasa kita
Kaidah. Teruskan. Awalan. Belum. إذا اجتمعا تاءان في أول مضارع تفعل وتفاعل Terus masih. جاز إثباتهما وحذف إحداهما. Ya, nanti terus belajar begini ya, seorang gitu. Tong di belakang juga insya Allah bakal ini ya. Bukan hanya di depan saja ya. Tenang saja yang belakang. Tenang. Tarjim. Awalan yang pertama. Ida apabila istama'a berkumpul. Nanti kalau ada fa'il, kalau ada fi'il, gabungkan langsung dengan fa'il ya. Ini kan fa'il ijtama'a. Fa'ilnya mana? Fi'il. Fa'ilnya mana? Ta'ani. Nah, berarti gabungkan bacanya ijtama'a ta'ani. Nah, gitu. Diartikannya fa'ilnya dulu. Dua. Ya, diulang. Idza dulu. Idza apabila istama'a ta'ani dua huruf berkumpul. Dua apa? Dua huruf ta. Dua ya. huruf ta. Bagus. Fi awali. Fi pada awali awal mudhari fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Apabila dua ta berkumpul pada awal fi'il mudhari. Ingat, fi'il mudhari. Ada dua ta ya. Terus Wa tafa'ala dan wazan, pakai wazan. Berarti ini Fi'il mudhari pada awal fi'il mudhari wazan tafa'ala. ya. Dua tuh. Wazan tafa'ala dan tafa'ala. Berhenti dulu. Kalau ada dua ta berkumpul, ini kaidah ya. Ini kaidah. Tidak harus dihafal, tapi kita faham. Oh, seperti itu. Apabila dua ta berkumpul, dua ta berkumpul dalam fi'il mudhari di awal. Di dua wazan ini, wazan tafa'ala dan wazan sebelumnya. Tafa'ala. Bagaimana kalau berkumpul dua ta? Bagaimana kalau berkumpul dua ta? Aturannya ini. Kalau ada idza, tambahannya. Kalau ada idza, nanti ada istilah begini. Idza itu syarat. Syarat dia itu. Apabila kamu hadir, maka kamu faham. Nah, karena bahasa Indonesia itu tuh. Tidak bisa kita menyebutkan apabila kamu faham titik. Berarti tidak sempurna. Tapi kalau apabila kamu hadir di kajian ini, maka kamu paham. Lihat, apabila itu kan syarat, alatnya. Kemudian kamu hadir. Nah, itu namanya fi'il syarat. Jadi ketika ada syarat begitu, nanti harus tergambar dalam pikiran kita, dua harus dicari. Satu fi'il syarat. Apa fi'il syarat di depan itu gitu. Ijtama'a itu kan? Ijtama'a ta'ani dia fi'il syarat. Dan yang kedua harus dicari jawab syarat. Ingat ya. Jadi saat melihat syarat dimish, masih ingat dimish? Terus lami pisan dimish teh. Candi sambat. S-nya apa? Isim syarat. Masih ingat isim syarat? Dimish, isim yang isim yang mabni, isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat. Nah, ketika kita menemukan isim syarat yang ini, termasuk idza ya, itu harus cari dua unsur. Ingat selalu, satu fi'il syarat, dua jawab syarat. Fi'il syaratnya kamu hadir. Jawab syaratnya maka kamu faham.
Jika kamu hadir di sini, maka kamu faham. Fi'il syaratnya mana? Kamu hadir. Jawab syaratnya mana? Kamu faham. Jawab syarat. Dua-duanya fi'il dua-duanya ya. Ini juga sama, lihat. Apabila dua tak berkumpul, mana fi'il syaratnya? Ijtama'a. Fi'il fa'ilnya gabungkan. Ijtama'a ta'ani. Ijtama'a ta'ani. Beri garis sampai situ, tulis di atasnya fi'lu asyarti. Sambil kita tambahkan ilmu ya. Fi'lu asyarti. Bisa menulisnya? Fi'lu asyarti. Fi'lu asyarti. Tapi ketika dibaca alnya hilang ya. Jadi begini. Fi'lu syarti. Fi'il syarat. Di atas ijtama'a ta'ani gitu. Beri garis ijtama'a ta'ani. Harusnya ijtama'at ya. Harusnya ya. Ya, mu'annas ya. Karena tak itu huruf itu mu'annas. Idza ijtama'at harusnya. Wallahu alam. Tapi Ini ta'ani ya, dua huruf. dua huruf. Itu mewakili dua atau satu? Dua. Nah, ini apa? Bahasa Arabnya ini? Qolamun. Ini jadi apa? Baik. Qolamani. Muzakkar muannas. Kalau ini muzakkar. Qolamani muzakkar. Ini apa? Sabburatun. Kalau dua? Baik. Sabburatun muzakkar muannas. Kalau sabburatani? Nah, berarti ta'un. Ta'un muzakkar muannas. Muannas. Satu. Karena huruf. Huruf. Ta'ani muzakkar muannas. Ya ikut muannas. Berarti tergantung mufrad. Kalau mufradnya muzakkar, tetap muzakkar. Tapi mufradnya muannas, muannas. Berarti idza ijtama'at. Punten dirubah. Idza ijtama'at ta'ani. Ijtama'at ta'ani itu fi'il syarat namanya. Ingat ummahat akhwat, jangan merasa cukup hanya menemukan fi'il syarat. Karena ada dua. Yang keduanya. Ini baru satu. Nah yang kedua harus ditemukan. Yaitu jawab. Busyarti. Nah, jawab syarat. Ini mau tidak mau mulai dari sekarang. Nanti kita akan tanya kalau ada isim syarat. Atau ada adat syarat, gitu, harus dicari mana fi'il syarat, berarti fi'il ya. Mau madi, mau mudhari. Dan kedua jawab syarat. Jawab syarat juga sama fi'il. Jumlah bukan fi'il. Nah, sekarang lihat idza ijtama'at ta'ani. Mana fi'il syaratnya? Ijtama'at ta'ani. Fi'il dan fa'il ya, lengkap. Sekarang lihat jawab syarat, jawab syarti, jawab syaratnya kira-kira yang mana? Nah, itu. Jaza. Ada fa'ilnya? Jaza. Fa'ilnya Mana mustatir atau bariz? Tersembunyi atau muncul? Tersembunyi. Takdiruhu? Kalau tersembunyi huwa. Teruskan setelah jaza apa? Itsbatuhuma Itsbatu kan marfu. Kalau setelah fi'il ada yang marfu, jangan ragu ya. Pastikan dia fa'il. Berarti fa'ilnya bukan mustatir. Tapi ada mana? Itsbatuhuma. Nah, berarti jawab syaratnya mana? Jaza itsbatuhuma. Nah itu jawab syarti atau jawab syarat. Nah ini nih, kalau kajian ini kadang harus ditambahkan ya.
Walaupun kita belum, tapi mau tidak mau harus dibongkar satu demi satu. Nanti praktekkan ke Al-Quran nanti ya. Maksudnya ini ada idza misal ya, maka carilah fi'il syarat dan jawab syarat. Di sini jawab syaratnya itu jaza isbatu huma. Maka kalau ada ini nih jawab syarat, kita artikan ini nih. Satu, maka. Walaupun tidak ada fa. Yang kedua, tentu atau niscaya. Ya, itu artikannya itu. Pasti boleh. Dalam Quran sangat banyak, makanya kita bongkar yang ini. Satu, tentukan fi'il syaratnya mana. Pokoknya ciri fi'il syarat di depan itu langsung ya. Di depan adat syarat. Di depan isim syarat, huruf syarat. Kalau ada jawab syarat, artikan tentu. Artikan maka, atau tentu, atau niscaya, atau pasti. Tinangtos orang Sunda. Tanwande. Nah, itu terang tanwande. Tanwande teh pasti bahasa Sunda itu ya. Baik. Itu meskipun nggak ada huruf di depannya, fiilnya langsung dikasih arti maka gitu. Gitu. Arti maka, walaupun tidak ada fa. Tidak apa-apapun. Iya, maka atau pasti gitu. Kalau saya biasanya pasti, tentu, niscaya gitu. Lihat, saya bacakan yang tadi ya. Idza apabila dua ta berkumpul pada awal fi'il mudhari, wazan tafa'ala dan tafa'ala. Nah, maka artikan jawab syaratnya dengan itu ya. Maka belum tenang. Teruskan. Masih. Jaza itsbatuhuma wa Iya. hatfu ihdahuma. Jaza maka boleh Kenapa diartikan maka? karena dia jawab syarat. Nah, gitu. Atau nama lain nama lain. Yang lain selain maka? Bisa. Tentu. Pasti. Terus Itsbatuhuma apa tuh? menetapkan Menetapkan isbat. keduanya. Nah, menetapkan keduanya. Baik, keduanya kembali ke mana? Ta'ani. Nah, itu. Wazan tafa'ala dan boleh tetapkan keduanya. Wazan tafa'ala dan tafa'ala atau apa? Nanti dulu. Huma ini ya pertanyaan saya. Kemana ke wazan tafa'ala dan tafa'ala atau ada lagi tidak? Kedua ta itu. Ta'ani. Maka boleh menetapkan ta itu atau dua ta itu. Jadi kembalinya ke mana? Huma Kedua ta. ke ta'ani. Dua ta. Ta itu dua-duanya masih tetap. Nah, gitu. Jadi bukan ke wazan. Tapi kembalinya ke taknya itu isbat. Isbat itu tetap. Tidak boleh tidak ada, tetap. Ya. Tetap. Dua-duanya. Nanti dicontoh gampang ya. Terus Wa hatfu ihdahuma. Dan hadfu apa? menghilangkan. Oh iya, membuang. Hatfun nun. Nah, ya, hadfun nun lah itu. Menghilangkan ihda ke salah satu di antara dua tersebut. Dua apa? Dua Ta. ta. Berarti ada yang wallahu alam ya, kalau saya kritisnya di sini bukan wa. Iya. Apa kira-kira? Au, ganti, coret lah. Au. Atau kalau wa mah kan harus ini. Iya, au. Boleh ditetapkan dua ta atau gitu. Dihilangkan, dibuang salah satu dari dua ta itu. Ini kaidah.
Kaidah syaratnya apa? Nah, kalau bahasa syarat kan tadi ada itu fiil syarat. Bertemu dua ta di fiil mudhari, di awal fiil mudhari. Wazan yang ini ya. Berarti dua kemungkinan, boleh tetapkan taknya yang itu. Yang kedua, boleh dihilangkan satu dari dua tak itu. Paham ya? Baik, supaya paham diberikan contoh, ganti. Misru tatajannabu menjadi tajannab. Baik, perhatikan tuh. Artikan. Tatajannabu itu Jangan diartikan. Udah saja. tatajannabu kan Nah, gitu. namanya dua. Menjadi. Menjadi tajannab. Nah, Tanya begitu. yang satu, ya. Kalau diartikan, maknanya jangan dulu. Karena sedang membahas dua ta. Tatajannabu itu boleh isbat atau hazab, buang. Jadi apa? Dibuang. Tajannabu. Berarti tajannabu fiil apa? Fi'il Mudhari. Fiil mudhari ini banyak dalam Quran ya. Nanti kita buktikan. Ini fiil mudhari, tajannabu. Wazan mana? Tuh, kalau ditanya wazan mana? Ini tafa'ala. Tafa'ala. So, kalau tidak tahu ilmu ini kita bingung. Apa yang dimaksud bingung? Tafa'ala. Kan tadi fiil mudhari. Fiil mudharinya apa? Yatafa'alu. Kalau domir hiya atau domir anta? Tatafa'alu. Tajannaba. Tatajannabu. Kalau kita belum paham kaidah yang ini, kita bingung ini wazan tajannabu itu kemana? Disebut fi'il mudhari dah harus tatajannabu kan ya? Harus ada ta di belakangnya. Ini hanya satu. Disebut fi'il madhi harus ba. Tajannaba. Harusnya kan begitu? Nah, kalau tidak tahu kaidah ini kita akan kebingungan. Berarti asal daripada tajannabu apa? Tatajannabu. Begitu. Jadi di Quran ada yang dihazab, dibuang. Tujuannya untuk apa? Memudahkan, li takhfif, ringan bacanya. Teruskan. Masih Bu Marta. Contoh kedua, tataqarrabu menjadi taqarrabu. Tuh, taqarrabu sigoh apa? Sigoh. Sigoh itu bentuk. Taqarrabu sigoh apa? Fi'il mudhari. Aslinya wazan apa? Aslinya tafa'ala yatafa'alu. Tapi syaratnya dua ta ya. Ta di sini dua kemungkinan domir. Satu domir hiya, dua domir anta. Dua kemungkinan itu ya. Kalau ya tidak mungkin hilang. Kalau ya taqarrabu tidak mungkin hilang. Ini mah kalau dua tak bertemu. Ingat, kalau dua tak bertemu boleh isbat, boleh hazab. Boleh tetap di situ, boleh dibuang dan dua-duanya sahih ya. Contoh lainnya, la tataba'ad menjadi la taba'ad. Baik. La tataba'ad dengan la taba'ad lebih ringan mana bacaan? La taba'ad. Nah, kan lebih ringan la taba'ad gitu. Dihilangkan agar ringan. Agar ringan. Tapi karena kalau belum tahu ilmunya la taba'ad. Sok, ini wazan apa? Sok, kalau tidak ada ilmu ini. Tidak ada ilmu ini la taba'ad. Fi'il nahi kan ya? Wazan apa? Kalau wazan tafa'al berarti la tatafa'al. Sedang ini la taba'ad. Kan ini harus kita paham. Terus satu lagi. La tataghayyar menjadi la taghayyar. La tataghayyar jadi la taghayyar. Nah, 4 contoh ini dalam hadis ada ya. Dalam hadis yang ini. Ganti. Wa fi Qur'ani
di dalam Al-Quran Wa-nya artikan dan di dalam Satu-satu. Al-Quran, satu-satu. Wa dan wa dan fi di dalam Al-Quran, fa antalahu tasodda, fa maka kamu nantilah lewat. Atasnya Teruskan. tasodda. Ya, nanti ada. naron taladzah. Baik, sekarang silakan bongkar. Asalnya apa gitu. Jadi begini, kan ini dua ayat nih. Nah, berarti asalnya apa? Tata soda, tapi dibuang jadi tasoda. Selintas tasoda itu fiil madhi, padahal salah. Banyak yang terjebak, banyak yang terjebak. Karena ini pakai Ya, apa namanya? tasoda katanya fiil madhi, padahal ini aslinya apa? Tata soda. Jadi taknya itu dibuang. Fa anta lahu tasodda. Asalnya fa anta lahu tatasodda. Ustaz fiil madinya apa Ustaz? Yang tasodda. Fiil madinya Sama. tasodda. Sama. Buka bahis Qur'ani. Ada jam? Oh, di sini ada. Buka Al-Bahisul Qur'ani. Surah apa ini? Juz amma? Abasa. Ya, silakan Abasa. Di ulum Ustaz. Di ulum. Tasodda. Abasa. Abasa ayat Ayat 6. 6. Abasa ayat 6. Ulum. I'rab muyasarnya diklik. Fokus yang tasodda. Marfu ya. Tuh kan? Ada ya? Yang i'rab muyassar tasodda, apa bacaan di situ? Fi'lun mudhari'un marfu'un. Terus wal fa'ilu mustatirun taqdiruhu anta. Tuh berarti betul, ini tasodda dia fi'il mudhari, dia marfu karena litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Fa'ilnya mana? Mustatir takdiruhu anta, berarti ada yang dihilangkan, ta yang awal. Tata sodda, karena fa'ilnya itu anta. Fa'ilnya itu anta mustatir. Masih ingat kalau anta itu mustatir wujuban, mustatir jawazan? Hah? Anta wujuban. Wajib ya? Wajib. Sudah? Sok atau di foto dulu. Tasodda asalnya berarti tata sodda. Karena dalam ilmu sorof ini sangat penting ketika kita ingin menentukan ayat atau teks dalam ayat Al-Quran. Fa anta lahu tasodda. Makanya di sini lihat, dia fi'il mudhari, dia marfu, fa'il itu mustatir wujuban. Takdiruhunya apa tadi? Anta. Takdiruhunya anta. Sehingga kita akan paham, dari sinilah kita tahu bahwa apa lafaz tasodda abasa ya, fa artinya apa? Maka anta kamu
lahu kepadanya tasodda tasodda perhatian, memberi perhatian. Kasaha teh abasa atau ke yang satu lagi. Kalau yang abasa yang a'ma talah ha, kalau yang a'ma pabadut kan tidianya talah ha, ini mah yang a'ma itu buta. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh rojulun a'ma, beliau itu talaha, membiarkan saja, lahwun, diantep. Tapi ketika ada orang yang satu lagi yang mereka itu, Rasul justru tasodda. Tasodda itu menghadap, perhatian, gitu ya. Nah ini ibroh bagi kita. Kalau kepada dia, kepada a'ma talaha fa'anta apa? Anhu talaha. Kalau yang ini fa'anta lahu tasodda, berikan perhatian. Ini dakwah dulu ya di periode Makkah surah Abasa itu. Nah, tasodda bukan bahas tafsirnya tapi kita yang ini ya. Tasodda itu arti lafad asalnya ini tata sodda. Inilah nikmatnya ya. Kita belajar bahasa Arab bisa membongkar teks Al-Quran dengan tujuan ingin mencari tahu ini asal. Kalau selintas memang ini fi'il madhi, tapi di sini ada aslinya yaitu tata sodda. Tak ini nih, yang ini. Domir apa di sini? Anta ya. Jadi domir anta di sini tata sodda oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Abasa ayat 6 ini dibuang, hazab. Berarti tasodda, dan ini yang harus dibaca, tidak boleh ada taknya. Tetap baca sesuai dengan lafaznya fa anta lahu tasodda. Tapi secara bahasa asalnya apa? Tata sodda. Tata sodda. Fi'il madinya apa? Tasodda. Tuh siga iyanya. Padahal yang tahu ilmu ini adalah fi'il mudhari. Sama dengan ini. Fa anta anhu talaha. Kalau ini domirnya, ini kan kalau fi'il madi nih, kalau fi'il madi andai ini ya. Ini fi'il madi, domir apa fi'il madi? Huwa. Sedangkan ini domir, berarti ini juga anta. Itu jawabannya. Bisa lihat dari situ. Makanya kalau ada orang memang ada yang kekeh. Bukan hanya ini, yang lain. Kalau belum paham ya akan terjadi itu. Maka engkau kepada dia ya, di surah Abu Jahal dan sebagainya, tasodda, memberi perhatian. Kalau pakai huwa salah. Maka engkau bagi dia memberi perhatian. Masa dia memberi perhatian kepadamu? Makanya ada yang mahzub. Kenapa? Boleh dibuang kalau taknya ijtama'at. Kalau bergabung dalam fi'il mudhari di awal. Boleh begini, isbat ini namanya. Boleh hazab. Boleh jaza isbatuhuma. Boleh ditetapkan dua-dua taknya. Jaza hadfu huma au hadfu ihda huma, atau buang satu dari dua ini. Yang dibuang yang awal tak yang awal yang dibuangnya. Karena itu tak fi'il mudhari, namanya huruf mudhari. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu, terus
Fatir ya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu. Contoh yang lain, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannah. Lihat di ayat itu ya. Sebagai gambaran, banyak ayat itu. Kalau kita bongkar bukan hanya di fi'il mudhari saja, tapi di isim fa'il ada yang dibuang. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu. Nah, tatanazzalu. Surah apa itu? Saya Fussilat ya. Tatanazzalu. Kan dua-duanya data ya. Nah, udah. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Dia fi'il mudhari, dhamir apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikatu. Nah, berarti dhamir hiya. Hiya ya. Dhamir hiya. Simpan, ini surah Fussilat. Nah, sekarang kita banding Al-Qadr. Tanazzalul pakai wawu tidak? Lihat, cek. Pakai wawu tidak? Malaikah. Pakai cek. Tanazzalu tidak? Tidak ada ya. Tanazzalul. Baik. Tanazzalul. Perhatikan di sini. Tanazzalul malaikatu. Tadi tatanazzalu alaihimul malaika, sama kan ya? Malaika. Nah, lihat di sini kan ini fa'ilnya. Fa'il dari tatanazzalu. Dhamir apa ini? Hiya. Al malaikatu juga fa'il. Ciri khasnya ini ya. Berarti fa'il dari tanazzalu. Tapi kan beda teks di sini. Di surah Fussilat tatanazzalu ini isbat namanya. Sedangkan di surah Al-Qadr ini hazab. Kenapa? Karena lihat tanazzalu, kalau tanpa ilmu yang itu kita bingung menentukan wazan apa, sigoh apa. Tapi kalau kita kembalikan ke asal, tanazzalu asalnya apa? Nah, kalau tatanazzalu wazan apa? Tatatafalu. Berarti fi'il mudhari, hanya dihadzab, dibuang yang ini. Dhamir apa tatanazzalu? Dhamir hiya. Berarti tanazzalu juga dia fi'il mudhari dhamir. Nah, ini. Jadi selintas inilah ilmu shorob, melahirkan kata demi kata, sehingga belajar shorob itu mesti kita pelajari karena memang beda. Nanti kajian ulumul Quran ya. Kalau di Fussilat kenapa ada ta, di sini kenapa hilang gitu ya. Itu ada kajiannya. Tapi yang jelas bukan sorotan di situ. Ada kata yang sama, tapi ternyata di situ isbat, tetap di sini hazab. Dua-duanya sama kasusnya. Yang ini fa'ilnya ini malaikat, itu juga malaikat. Itu sebagai gambaran. Jadi kaidah pertama seperti itu. Syaratnya apa? Dua ta bertemu dalam awal fi'il mudhari. Boleh isbatuhuma, boleh hadfu ihdahuma, boleh ada, boleh tidak ada. Berarti sahih. Tapi harus diingat, kalau ayatnya seperti ini jangan dirubah oleh kita jadi iya. Pada hafal ilmunanya. Udah Ustaz, gak saya ganti kalau begitu.
pakai ini seperti yang itu. Mungkin ini salah, bukan salah. Quran itu memang turun begitu apa adanya. Surah Fussilat ada ta, surah Al-Qadar tidak ada. Itu keindahan. Keindahan bahasa. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kalau ini tanazzalu malaikatu warruhu fiha dan sebagainya. Tapi ingat ketika membaca tanazzalu pasti fi'il apa? Mudhari, domir. Jangan menyebut fi'il madhi. Kalau fi'il madhi begini, tanazzala. Fi'il madhi. Tanazzala kalau fi'il madhi. Dan salah kalau tanazzala domir apa? Huwa, sedangkan malaikat domir. Tuh kan udah salah. Sehingga kalau kita membaca, seseorang baca tanazzalal malaikatu salah gitu. Walaupun kita belum hafal ayat. Karena itu memang rasa bahasa. Sehingga kita terus belajar ini, kita nanti ke depannya ingin praktek ya. Ke Quran saja, praktek Quran, sunnah, jangan kemana-mana gitu ya. Sudah kita praktekkan, tapi sesuai dengan ilmu yang sedang kita pelajari. Dia harus tahu artinya. Arti tidak juga, arti mah tinggal ke kamus. Seperti tadi tasoda, kalau tinggal buka kamus saja. Kalau sudah tahu, oh perhatian nih, memperhatikan, ya itu. Kalau belum tahu, ciri khasnya tadi, kaidah yang tadi, ya, yang tadi, tanya saja tanazzalul malaikatu. Nanti biasanya kita nanya apa? Tanazzalu sigoh apa? Sigoh itu bentuk. Fi'il madhi Ustad. Fi'il madhi harusnya tanazzala. Salah. Fi'il mudhari Ustad. Fi'il mudhari yang mana wazannya? So, kalau fi'il mudhari tafa'ala yatafa'alu. Harusnya yatafa'alu. Harusnya kan? Yatafa'alu. Harusnya. Atau kalau sudah tahu tatafa'alu. Dari situ nanti ketemunya. Karena ada tak di sini dihilangkan sebagai untuk kemudahan. Tanazzalu. Disebut masdar salah. Kalau masdar bacanya apa? Tanazzul. Tanazzulul malaikati. Nanti kalau ke sini. Tanazzul. Ini tanazzalu. Banyak yang terjebak di sini. Dari mana taunya? Nanti ketika ada fiil yang begini, ketika baca i'rab di kitab yang tadi, oh ini fiil mudhari, udah pastikan fiil mudhari. Dan tak di sini ingat bukan tak huruf mudharaah. Karena sudah dihilangkan huruf mudharaah. Berarti ini taknya tak bawaan ini, wazan ini ya. Tafa'ala gitu. Kalau tak yang mudharaah kan huruf mudharaah 4 ya. Ana itu ini pasta gitu. Tatanaz. Tapi tak ingat. Hanya 2 wazan ya. Satu wazan tafa'ala dan nah, nanti ketahuannya di sini saja. Di wazan yang lain tidak ada. Di wazan yang lain tidak ada. Ingat, bukan hanya fi'il mudhari saja ya. Nanti di isim fa'il juga akan hilang tak. Tak itu akan hilang. Tapi nanti di bawahnya tuh. Di bawahnya. Di kaidah kedua. Tapi sepertinya satu dulu ya. Satu dulu. Fa'antalahu tasodda. Terakhir. Naron. Talawwo. Mana yang disorotnya? Talawwo. Selintas ya. Sepintas. Dia fi'il apa? Sepintas. Fi'il madhi. Domir apa? Talawwo. Selintas. Huwa. Wazan tafa'ala ya. Huwa. Naron, ingat, nar itu mu'annas. Nar itu mu'annas. Naron talawwo. Aslinya bukan. Nah, pertanyaan tadi, itu Ustaz, dari mana taunya? Tadi, kalau naron mu'annas, maka di depan harus mu'annas.
Taladho itu kalau fi'il madi ya mudzakkar, huwa berarti ada yang dihilangkan. Apa? Nah, gitu. Taknya ta huruf mudhoro'ah. Domir apa? Kalau di sini hiya ya. Tulis di sini hiya. Kalau yang tadi tasoda apa? Anta. Jadi tepat nih. Ininya apa? Contohnya tepat. Yang tadi anta, yang talawwo itu hiya. Asalnya berarti apa? Naron tatalawwo. Naron tatalawwo. Hilang. Naron talawwo. Itu contoh. Gambaran itulah hebatnya Al-Quran. Ya. Keindahan Quran ada di sini. Maka kita bongkar dari segi bahasa. Baik, itu ya yang dapat disampaikan. Kita istirahat. Tong lamitingnya 5 menit lah.